Kita nggak tahu nih metodenya apa, apakah ditarik-tarik, ditekan-tekan, itu menyalahi metode yang seharusnya dipergunakan untuk mengatasi cedera. Semangat pagi Sobat Hermina, kembali lagi di program Podcast Hermina. Bersama saya Dr. Nanda dan bintang tamu hari ini seru banget nih, ada Dr. Fatoni. Ya, halo. Apa kabar dok? Baik. Nah ya. teman-teman Sobat Hermina sekalian, Dr. Fatoni ini dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Nah kebetulan juga dokternya ini hobinya olahraga ya dok, bisa dilihat ya, fit banget gitu. Nah hari ini kita mau ngobrolin tentang olahraga dok. Oke, olahraga itu kan terutama gym ya dok, dokter aktifnya gym ya, hobinya saya gym. hobinya gym kebetulan gym ya. Yang banyak sekarang kan gym, lari gitu ya dok ya. Benar. Nah kalau olahraga ini di beberapa, kebetulan juga dokternya spesialis trauma ya dok ya. Nah gimana nih dok kalau olahraganya nge-gym atau lari, cedera apa sih dok yang bisa timbul seringnya nih ketemunya? Kebetulan kalau saya memang hobinya olahraga tuh ya yang gampang aja ya, maksudnya nggak membutuhkan banyak waktu menurut saya ya, seperti gym atau kalau minimal kita berlari ya. Jadi olahraga banyak macamnya memang, cuman semua olahraga sebaiknya memang dilakukan secara aman ya. Kalau dari saya sendiri ada persiapan-persiapan sebenarnya untuk agar nanti dapat melakukan olahraganya secara aman, terhindar dari cedera ya. Jadi mungkin kalau di orang yang sudah awam berolahraga paham ya apa yang harus diperhatikan. Misalkan untuk sebelum olahraga kita harus mempersiapkan diri kita tuh jangan sampai perut kita kosong. Dari yang gampang aja, jangan sampai perut kita kosong ya, karena kita olahraga kan membutuhkan energi. Sumber energi dari makanan. Cuman disarankan memang tidak langsung setelah makan kita berolahraga. Dijeda dulu ya dok? Betul, jadi ada waktu dulu agar nanti pada saat olahraga tuh tidak muntah atau apa gitu ya. Kemudian ada yang mungkin awam orang sudah paham ya mengenai pemanasan. Nah, banyak orang yang menyepelekan tentang arti pemanasan ya, tapi sebenarnya pemanasan sangat penting karena dari pengalaman saya pribadi juga ya, pernah men-skip, artinya kita tidak melakukan pemanasan, terus kemudian terjadi cedera. Jadi memang ada hal yang harus diperhatikan, yaitu pemanasan. Pemanasan sebelum olahraga itu tidak perlu membutuhkan waktu yang lama, mungkin sekitar 5-10 menit. Fungsinya apa sih pemanasan? Pemanasan itu fungsinya untuk mempersiapkan tubuh kita ya, terutama atau otot-otot kita supaya nanti pada saat olahraga tuh tidak kaget ibaratnya gitu ya. Jadi melancarkan aliran darah, kemudian mempersiapkan jantung ya. Jadi memompa jantung dulu ya, mempersiapkan untuk olahraga inti ya. Kemudian olahraga dilakukan secara aman ya, jangan over exercise, jangan terlalu berlebihan ya. Kemudian juga setelah olahraga kita harus yang namanya pendinginan. Jadi ada orang yang setelah olahraga udah selesai aja, kadang setelah itu jadi ada komplikasi seperti kram ya, otot kram ya, kemudian kaku ya. Jadi pendinginan fungsinya adalah untuk merelaksasi otot yang pada saat olahraga itu dilakukan kontraksi ya kan, tegang. Kemudian saat pendinginan kita lakukan relaksasi supaya otot tuh lebih terrelaksasi ya, jadi nggak tegang lagi gitu sih. Kalau misalnya dokter bilang nge-skip pemanasan atau pendinginan nih dok, cederanya biasanya bisa gimana sih dok? Cederanya banyak yang terjadi ya kalau pada olahraga ya. Yang paling sering terjadi pada saat olahraga tanpa melakukan pemanasan, biasanya yang paling umum itu terjadi kram otot ya. Kram otot itu bervariasi ya, ada yang ringan sampai yang berat ya. Jadi karena kram otot itu sangat ibaratnya kalau sudah terjadi kram otot itu sangat mengganggu aktivitas ya, nyeri sekali, kemudian dapat mengganggu fungsi. Kalau orang kram itu jadi kita sulit untuk berjalan, misalkan kram pada betis, jadi kita sulit untuk berjalan karena nyeri. Nah itu yang paling utama, tapi selain kram otot banyak lagi ya, seperti
Mungkin keseleo kan iya ya, Dok, betul banyaknya. ya, keseleo kalau pelari ya biasanya kalau misalkan kurang pemanasan, kemudian pada saat lari dia kurang fokus atau nggak ada tenaga karena belum makan ya, bisa juga ya, jadi bisa jadi keseleo. Itu juga salah satu yang sering terjadi. Kalau udah kram nih, Dok, kalau udah keseleo, mungkin untuk terapi di rumahnya gimana, terus kapan harus ke dokter nih, Oh Dok, iya, kadang? nah itu ya. Ini yang penting, tapi mungkin sudah sering dokter memberikan pengarahan mengenai ini ya. Cuman ini sangat penting, harus diingat bagi orang-orang yang melakukan aktivitas seperti olahraga. Yang harus diingat pada saat terjadinya cedera, kita menyebutnya cedera olahraga ya. Ada istilahnya do rise no harm. Jadi do rise itu rise merupakan suatu singkatan dari 4 huruf ya, R, I, C, dan E, rise. Dari R itu kita artikan rest. Bila sudah terjadi, ya istirahat. Bila kita sudah terjadi cedera, maka yang harus kita lakukan adalah mengistirahatkan bagian yang cedera. Misalkan pergelangan kaki kita itu terkilir, maka kita istirahatkan. Jangan kita pergunakan lagi untuk olahraga dilanjutkan gitu, itu tidak boleh. Jadi harus langsung istirahat. Kemudian I-nya itu icing. Icing itu kita kompres bagian yang cedera dengan es atau air dingin. Nah, yang banyak salah kaprah adalah masih banyak yang melakukan kompres dengan air panas atau air hangat ya. Sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Karena dapat menyebabkan daerah yang cedera itu terjadi perdarahan yang lebih banyak ya, terjadi pembengkakan gitu ya. Itu jadi sangat tidak disarankan. Kemudian C adalah compression. Compression kita biasanya balut dengan elastic bandage ya, yang biasanya yang warna coklat ya. Itu kita balut aja, tapi jangan terlalu kencang ya, supaya mengurangi terjadinya pembengkakan. Kemudian yang terakhir itu E, elevasi. Elevasi adalah mengangkat bagian yang cedera dengan diganjal ya, misalkan tidur, ya, Dok, betul, ditinggikan posisi dari jantung. Fungsinya adalah supaya aliran darah tidak tertumpuk pada daerah yang cedera. Jadi dia akan kembali ke jantung. Aliran darah balik. Betul, supaya mengurangi bengkak gitu ya. Kemudian no harm. No harm itu HARM. H itu heat ya. Jadi heat itu panas, yang tadi saya sarankan tidak disarankan untuk mengkompres dengan yang panas atau yang hangat. Kemudian A itu alkohol. Jadi sangat tidak disarankan ya kalau misalkan setelah cedera terus mengkonsumsi alkohol ya. Jadi dia akan mengurangi respon penderita mengenai nyerinya ya. Jadi bisa jadi nyerinya atau cederanya bertambah parah tetapi penderita tidak menyadari gitu ya. Kemudian R itu re-injury. Re-injury adalah terjadi cedera yang berulang. Jadi kalau sudah cedera jangan dipaksakan olahraga lagi karena akan lebih mencederai. Dan M-nya itu massage. Nah ini yang paling sering ya. Jadi kalau di beberapa daerah ya, mungkin di daerah kita ya, banyak yang setelah cedera dibawa ke tukang urut ya, alternatif. Itu sangat tidak disarankan. Karena memang kita nggak tahu nih metodenya apa, apakah ditarik-tarik, ditekan-tekan, itu menyalahi metode yang seharusnya dipergunakan untuk mengatasi cedera gitu ya, malah jadi tambah parah, tambah bengkak, yang tadinya mungkin nggak patah karena ditarik jadi patah gitu ya. Geser ya, Dok? Iya betul, saya punya pasien yang seperti itu soalnya. Jadi seperti itu, jadi mudah-mudahan tidak salah kaprah lagi nih mengenai penanganan cedera gitu. Kapan sih, Dok, mulai boleh kembali ke rutinitas olahraganya nih? Kadang kan mungkin berekspektasinya kalau misalnya minum obat nyeri aja nyerinya hilang udah boleh langsung mulai lagi nih. Oke, sebenarnya untuk dapat kembali aktivitas itu bervariasi dari seberapa parah cedera yang kita alami ya. Misalkan kalau cederanya hanya ringan ya, mungkin nggak terlalu lama, hanya kita istirahatkan. Untuk cedera yang ringan mungkin sekitar 2-4 minggu bisa kembali beraktivitas. Tetapi bila cederanya parah ya, seperti kalau pemain bola seringnya ada yang cedera lutut sampai putus ya, ACL-nya yaitu ligamennya ya. Itu sangat disarankan untuk berhenti dulu
dilakukan pemeriksaan, pengobatan, kalau perlu tindakan operatif gitu ya. Jadi setelah itu pun biasanya kita menyarankan untuk dilakukan rehabilitasi. Jadi dilatih kembali. Jadi tidak langsung olahraga. Bagi yang cedera ringan juga harus perlahan-lahan, karena cedera otot misalkan itu tidak serta-merta dapat hilang secara cepat gitu. Jadi harus ada waktu relaksasi, waktu penyembuhan, resting dari otot agar dapat kembali baik gitu. Nah, proses perbaikannya akan lama ya, Dok? Dia Betul. akan proses peradangannya turun Betul, dulu. ada proses peradangan, ada proses penyembuhan ya, kemudian baru dikembalikan fungsinya lagi, dilatih betul lagi sekali, gitu. ya. Nah, jadi teman-teman gitu ya, untuk teman-teman Sobat Hermina yang mungkin hobinya olahraga nih, kalau cowok mungkin futsal ya, Dok? Futsal tuh sering banget, kadang kan sampai lututnya bengkak, kakinya bengkak, itu sering banget ya, Dok. Cuman kalau diajakin ikut lagi nih gitu. Iya, betul. Cuma tadi itu menyalahi, karena menyalahinya bisa re-injury tadi ya, Dok. Betul, iya. Dengan cedera yang belum tuntas, belum pulih, sudah dilakukan aktivitas yang cukup berat lagi, benturan lagi nih misalnya, itu bisa memperberat kondisi, misalnya lututnya belum sembuh, udah dipakai main bola lagi, itu nggak boleh juga ya, Dok. Betul. Nah gitu Sobat Hermina, tadi udah banyak banget nih penjelasan dari Dokter Fatoni, mulai dari pemanasan pentingnya ya, Dok ya, terus olahraganya aman, setelah itu pendinginan penting juga ya, Dok. Penting, ya. Nah kalau sudah terjadi injury nih teman-teman, misalnya mau konsultasi, Dokter Fatoni jadwalnya boleh banget dilihat di Instagram Rumah Sakit Hermina Ciruas ya, Dok. Prakteknya hari apa aja, Dok? Di Hermina Ciruas saya Senin, Rabu, dan Jumat. Iya, banyak ya teman-teman kalau mau konsul, ketemu langsung nih, mau konsultasi mungkin ada keluhan, bagian sendi, bagian tulang, bagian otot, dokternya bisa banget ditemuin untuk konsultasi. Terima kasih untuk Sobat Hermina yang sudah menyaksikan program Hermina. Terima kasih juga untuk Dokter Fatoni udah sharing, semoga informasinya bermanfaat. Ya, terima kasih.